materi yang akan saya bawakan hari ini adalah pengaruh globalisasi terhadap lingkungan dan budaya. Jadi sebelum itu, ya, jadi hari ini saya harapkan kita bisa catat hari ini. Jadi beserta mampu memahami globalisasi, beserta diri mampu menganalisis dan pengaruh globalisasi terhadap lingkungan dan budaya. Jadi sebelum masuk saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa itu globalisasi? Tidak tahu? Ada. Baik, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi globalisasi adalah proses interaksi antara berbagai macam, dari individu, perusahaan, dan pemerintah. Jadi intinya kalau globalisasi ini terjadi, misalnya nih, interaksi antara negara ini dan negara ini, maka terciptalah sebuah teknologi dan komunikasi ataupun transportasi. Nah, kemudian ada juga dampaknya. Dampak globalisasi terhadap lingkungan. Yang pertama itu dampak negatif, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Betul. Jadi dengan adanya globalisasi tadi, maka terciptalah sebuah industri, berbagai macam industri yang akan memicu terjadinya eksploitasi. Contohnya nih, misalnya ada industri kertas yang ingin membutuhkan bahan mentah seperti kol. Nah, jadi ada salah satu individu yang berpikir bahwa dia ingin, kalau saya terbangin uang main-main saya bisa dapat uang. Nah, ini hal yang bisa memicu terjadi eksploitasi sumber daya lingkungan. Kemudian ada produksi dari emisi karbon. Nah, ini yang sangat paling berbahaya bagi kehidupan kita. Karena bisa jadi kalau misalnya emisi karbon ini naik ke atmosfer, itu bisa menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini akan menyebabkan yang namanya pemanasan global. Hal ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan kita, terutama misalnya kekeringan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, misalnya es yang ada di Antartika itu, kalau misalnya dia cair, itu volume air yang ada di Antartika itu akan masuk ke laut. Hal ini bisa apa? Bisa menenggelamkan permukaan yang ada di wilayah pesisir. Contohnya, ada suatu isu di Jakarta. Ada yang tahu apa isu di Jakarta ini? Nah, jadi ada suatu ilmu mengatakan bahwa Jakarta itu akan tenggelam pada tahun 2030. Nah, hal itu didasarkan kenapa ini? Globalisasi tadi, pemanasan global. Kemudian ada degradasi lingkungan. Nah, betul. Jadi dengan adanya penggunaan untuk industri, itu habitat hewan yang ada di sekitar hutan itu bisa hilang, bisa rusak, ekosistemnya rusak. Kemudian ada limbah dan sampah global ya. Dengan adanya perkembangan teknologi pasti banyak sampah elektronik, misalnya US itu adalah limbah elektronik. Kemudian, nah, jadi tidak hanya dampak negatif, jadi ada juga dampak positifnya. Transfer teknologi ramah lingkungan. Jadi dengan adanya berbagai macam interaksi dengan berbagai negara, itu menciptakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Contohnya tenaga surya, tenaga angin. Ini lebih ramai ya, lebih ramah lingkungan daripada. Kemudian peningkatan kesadaran lingkungan. Ya, kita semua punya namanya HP. Nah, dengan adanya ini kita bisa mengakses ilmu di berbagai maupun di mana tempat, kalau sementara di rumah kah, di mana kah. Jadi kita bisa mengakses ilmu yang bisa meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan kita. Terus dampak globalisasi terhadap budaya. Jadi tidak hanya lingkungannya, ada juga budayanya. Yang pertama itu pertukaran budaya. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita sendiri itu tertarik dengan bahasa asing. Hal ini bisa berdampak positif bagi kita, yaitu ya bisa meningkatkan SDM kita sendiri. Kemudian tidak hanya itu, jadi orang luar juga tertarik dengan kita punya budaya. Kemudian pengakuan internasional. Nah, jadi dengan adanya globalisasi, jadi kita punya budaya juga terkenal di luar. Contohnya, UNESCO itu pada tahun 2009 itu mengakui batik kita bahwa menjadi budaya yang sangat terkenal. Kemudian kolaborasi seni. Nah, pada zaman dulu itu seni kita kan hanya
jadi digiling di kampung, ya kan? Kemudian dampak negatif, hilangnya identitas budaya lokal. Anak muda Indonesia itu cenderung lebih memilih budaya barat, ya kan? Contohnya lagu apa? Lagu kapok, hip hop. Bapak kurang kesana aja gitu. Iya, jadi anak Indonesia sekarang itu tidak jarang ya kita dengar mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka lagi suka ini, hip hop ini. Kemudian komersialisasi budaya. Nah, ini juga jadi banyak budaya Indonesia ini tampilkan tanpa menarikkan nilai-nilai aslinya. Contohnya tari becak di Bali. Dulu tari becak di Bali ini dipertunjukkan untuk mengusir roh-roh jahat, untuk ritual itu. Tapi sekarang hanya untuk ditampilkan kepada orang luar, hanya sebagai tampilan saja. Kemudian uniformitas budaya. Nah, jadi saya tadi tahu ya bahwa gaya hidup kita ini dipengaruhi oleh budaya barat. Dulunya budaya kita kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Kemudian erosi nilai tradisional. Nah, jadi nilai-nilai luar itu masuk ke Indonesia yang seharusnya tidak selaras dengan nilai Indonesia sendiri. Contohnya individualisme yang ekstrim. Ini tidak termasuk dengan nilai Indonesia. Coba sebutkan poin ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia, apakah itu termasuk nilai individual? Tidak kan? Jadi ini bisa merusak. Contohnya terjadi individualisme yang ekstrim. Ada korupsi 300 triliun. Itu kenapa itu didasari oleh namanya individualisme yang ekstrim. Yang didasari dari globalisasi. Mereka ingin berpikir, ini uang saya bagus untuk saya, tidak cocok untuk. Ini kan tidak cocok dengan yang namanya persatuan Indonesia. Di mana? Ya, oke. Jadi saya kasihkan soal untuk kalian supaya menceritakan dulu bagaimana pemahaman kalian terhadap globalisasi. Jadi soal ini dikerjakan dari sekarang. Kerjakan ya, jadi yang pasti nanti bohong saja. Sisanya di depan ini.
Baik, sudah? Oke, saya persilakan pada dua orang. Siapa yang mau angkat tangan? Saya, Pak. Oke. Silakan. Maju, Pak. Iya. Ya, jadi pertanyaannya itu apa saja pengaruh globalisasi di lingkungan kalian? Yaitu ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Itu dampak positifnya adalah globalisasi dapat meningkatkan kesadaran lingkungan melalui penyebaran informasi dan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian dampak negatifnya adalah globalisasi dapat meningkatkan polusi melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan industri. Oke, baik. Beri aplaus untuk. Mungkin ada lagi yang bisa jawab nomor 2? Oke, silakan maju. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kalian menjaga budaya lokal agar tidak terpengaruh oleh dampak globalisasi? Nah, di sini ada melestarikan budaya lokal. Yang pertama, mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda, mengajarkan bahasa tradisi dan nilai-nilai budaya lokal kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, mengadakan kegiatan budaya seperti festival, pertunjukan seni, dan pameran budaya lokal. Yang ketiga, mengembangkan seni dan kerajinan lokal. Mengembangkan seni dan kerajinan lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Oke, tunggu. Ya, untuk siswa lainnya bisa dikumpul di depan ya. Baik, ini sekian dari saya. Dulu, menurut kalian materi ini menyenangkan ya? Menyenangkan. Jadi minggu depan saya bawakan lebih lagi atau bervariasi lagi. Oke. Oke, jadi terus kita main game ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin bisa berikan kesimpulan. Siapa mau? Oke, silakan saudara Halil berdiri. Ya, jadi kesimpulan. Oh, silakan supaya bisa bikin kajian pikiran. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran kita hari ini adalah globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya banyak tercipta teknologi